Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi. Sebelum kepada materi tersebut, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Oke semuanya, mari kita bahas materi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan dulu identitas saya. Nama saya adalah Adila Zahra dengan NIM 2021-0621-126. Di pertemuan 7 ini membahas tentang pengembangan media pembelajaran berbasis Microsoft Office PowerPoint. Kompetensi dasarnya menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Tujuan dari pembelajaran ini, melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan benar. Judul materi pada pembahasan kali ini adalah siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi. Oke, sekarang kita akan mulai pada penjelasan materi dari siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Selanjutnya, bagaimana sih proses terjadinya siklus air? Yang pertama itu ada evaporasi, yang kedua itu ada kondensasi, yang ketiga ada adveksi, yang keempat presipitasi, yang kelima ada runoff, dan keenam ada infiltrasi. Apa sih penjelasan dari evaporasi, kondensasi, adveksi, presipitasi, runoff, infiltrasi? Akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, yang pertama itu ada evaporasi. Dengan adanya panas matahari, air yang tertampung di badan air seperti danau, sungai, laut, sawah, bendungan berubah menjadi uap air. Selanjutnya, kondensasi. Uap air yang naik hingga mencapai suatu titik ketinggian tertentu berubah menjadi partikel-partikel es berukuran sangat kecil melalui proses kondensasi. Adveksi, proses perpindahan awan dari satu titik ke titik lain dalam satu horizontal akibat arus angin atau perbedaan tekanan udara. Selanjutnya ada presipitasi, proses mencairnya awan akibat pengaruh suhu udara yang tinggi. Butiran-butiran air jatuh dan membasahi permukaan bumi. Selanjutnya ada runoff. Runoff ini adalah proses pergerakan air dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Selanjutnya ada infiltrasi. Sebagian kecil di antaranya akan bergerak ke dalam pori-pori tanah, merembes dan terakumulasi menjadi air tanah. Oke, pada slide ini ada siklus, bagaimana siklus air sederhana yang dimulai dari evaporasi, bagaimana terjadinya transpirasi, bagaimana terjadinya kondensasi, dan lain sebagainya. Anda bisa lihat di sini bagaimana gambar siklus air sederhananya. Oke, di sini ada macam-macam siklus air. Yang pertama itu ada siklus pendek atau kecil, yang merupakan air laut yang menguap, kemudian melalui proses kondensasi berubah menjadi butir-butir air yang halus atau awan. Selanjutnya hujan langsung jatuh ke laut dan akan kembali berulang. Yang kedua itu ada siklus air sedang atau menengah. Nah, uap air yang berasal dari laut
atau lautan yang berasal dari sungai, danau, dan tumbuhan, dan benda-benda lainnya. Yang selanjutnya ada siklus air besar atau panjang. Siklus air yang berasal dari laut atau lautan setelah sampai di daratan karena di bawah angin bergabung dengan uap-uap yang berasal dari danau, sungai, rawa, tumbuhan, dan benda-benda lainnya. Oke, selanjutnya, apa saja sih kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi siklus air? Yang pertama itu membiarkan lahan kosong, tidak ditanami tumbuhan. Yang kedua, mengubah daerah resapan air menjadi bangunan-bangunan lain. Yang ketiga ada menggunakan air secara berlebihan untuk kegiatan sehari-hari. Sebenarnya masih banyak ya kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi siklus air. Tapi saya rangkum hanya 3 di sini. Oke, selanjutnya ada dampak siklus air pada peristiwa di bumi. Siklus air memengaruhi peristiwa di bumi dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Siklus air mempengaruhi kelembapan, suhu, curah hujan iklim di bumi. Kebutuhan air mempengaruhi suhu bumi agar tidak terlalu panas. Oke, di sini ada penjelasan lebih lengkap bagaimana dampak dari kegiatan manusia terhadap peristiwa di bumi serta kelangsungan pada makhluk hidup. Yang pertama, dampak pembangunan. Ada dampak positif dan negatif. Yang pertama pada dampak positif ya, menambah penghasilan penduduk sehingga meningkatkan kemakmuran. Yang kedua, perindustrian menghasilkan aneka barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, ada usaha perindustrian dapat memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk. Nah, dampak negatifnya, yang pertama, limbah industri akan menimbulkan pencemaran air, tanah, dan udara. Yang kedua, ada asap-asap pabrik menimbulkan polusi udara. Yang ketiga, akibat dari pencemaran banyak menimbulkan kematian bagi binatang-binatang, manusia dapat terkena penyakit, dan hilangnya keindahan alam, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada penurunan kualitas lingkungan. Dampaknya, mutasi, dampak rumah kaca, hujan asam, dan pencemaran. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan tentang materi siklus air telah berakhir. Terima kasih kepada yang sudah mendengarkan penjelasan saya dari materi tersebut. Maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.